Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menyapa kembali pada kesempatan ini, dan saya selalu berdoa dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ini, tertulis dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemah-Nya, aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik dalam minggu ini adalah menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang menjadi perenungan untuk membawa kita memahami perikop ini. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang perjalanan kehidupan yang telah kita lalui hingga saat ini. Dari semua proses perjalanan yang telah kita lalui, bahkan hingga saat ini, apa yang kita saksikan tentang Tuhan di dalam perjalanan itu? Bagaimana kita menyaksikan, melihat peranan Tuhan di dalam perjalanan yang telah kita lalui? Terlebih ketika kita telah melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berada di titik terendah dalam hidup ini, di ambang putus asa, di ambang ketakutan dan kekhawatiran, karena banyaknya tuntutan, banyaknya persoalan, beratnya yang harus kita pikul dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dari semua itu, yang pada akhirnya membawa kita hingga kepada titik ini. Terlebih bagaimana kita melihat Tuhan di dalam semua itu. Tentu satu hal yang menjadi kesimpulan di dalamnya, dan ini akan selalu menjadi kesimpulan untuk perjalanan-perjalanan ke depan, bahwa kalaupun kita mampu melewatinya, yang pasti bukan karena kita kuat, yang pasti bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Tuhanlah yang menuntun, membawa kita menyikapi semua persoalan itu, sehingga tanpa sadar kita boleh melewatinya dengan baik.
tanpa mencelakakan sedikit pun. Semua itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita melihat pengalaman iman itu juga disaksikan oleh Raja Daud dalam pengalaman iman yang telah dia menangkan. Sama seperti orang-orang pada umumnya yang mengatakan bahwa tidak akan pernah berhenti masalah itu datang, Daud juga mengalami peristiwa yang demikian. Tidak pernah berhenti permasalahan itu datang menyerang dia. Tidak pernah berhenti musuh-musuhnya selalu merancangkan bagaimana untuk menyerang dia, bagaimana untuk membinasakan dia, bagaimana cara untuk memusnahkan dia. Semua itu telah dia lalui, dan lihatlah bagaimana pada akhirnya dia boleh memenangkan semua itu yang pasti. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, bukan karena dia memiliki pasukan tentara yang luar biasa, tetapi karena Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Tuhanlah yang berkarya di dalam kemurahannya, menyelamatkan setiap orang-orang yang berseru kepadanya, menyelamatkan setiap orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk dituntun dan diberkati Tuhan. Maka itulah yang mau kita lihat kembali dalam perjalanan hidup kita ini. Saudara-saudara, satu kenyataan tentang dunia ini yang kita lihat setelah kita membaca perikop ini. Kita melihat bahwa ternyata dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya ketika kita mengatakan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, bahwa ke depan juga kemungkinan untuk menghadapi semua itu juga pasti akan terjadi. Apakah itu datang dari orang-orang di sekitar kita yang didasari dengan rasa benci, rasa iri hati, dari orang-orang yang tidak lagi takut dengan Tuhan, yang tidak memperdulikan tentang etika hidup dan hal-hal yang telah dikuasai oleh duniawi, ataupun dari dunia ini sendiri, yang selalu mencoba merenggut kebahagiaan orang-orang percaya, yang selalu mencoba merenggut sukacita dalam hidup setiap orang-orang percaya. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini akan selalu menguji orang-orang percaya dalam setiap proses kehidupannya. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita sudah mengetahui tentang keadaan itu? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan di dalam? Yang pasti sebagai orang yang sehat, sebagai manusia normal, kita akan berlari mencari di mana tempat sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Kita akan mencari bagaimana kita boleh menyelamatkan diri kita, sehingga bukan hanya sekedar terhindar, tapi juga terbebas. Bukan hanya sekedar terhindar dan terbebas, tetapi musuh-musuh itu pun tidak akan sanggup lagi untuk menguji dan mengalahkan kita. Kita belajar satu-satunya yang dapat melakukan itu dalam kehidupan ini, bukanlah tentang dunia ini, bukanlah kekuatan dunia ini, kekuatan materi, kekuatan sesuatu yang boleh fana, tetapi sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia dan dunia ini. Dan itu hanya boleh kita temukan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Benar Bapak Ibu, kalaupun dikatakan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, bukan berarti kita harus memilih mundur,
Bukan berarti kita harus memilih untuk tidak melakukan apa-apa, apalagi harus ikut sama dengan dunia ini. Tapi juga kita mau mengajak, mari tetap kita kerjakan keselamatan kita itu. Tetap kita kerjakan kebenaran dan keadilan itu. Kita tunjukkan kasih yang sesungguhnya. Kita tunjukkan nilai-nilai kebaikan, terlebih karya penebusan Kristus Yesus dalam diri kita. Sebab di dalam mengerjakan keselamatan, tuntutan itu harus sejalan dengan apa yang harus kita kerjakan di dalamnya. Ibarat seperti ketika kita berjalan di jalan raya, sekalipun kita hati-hati, terkadang ada saja yang membuat kita terancam di dalamnya. Apakah dari lawan kita, ataukah dari keadaan dari dunia ini sendiri, ataupun alam yang kemudian menguji kita dengan segala kuasa dan kekuatannya, membuat kita untuk pesimis, membuat kita untuk putus asa di dalamnya. Itu sebabnya kita mau diajak kembali. Kalau hanya dengan kekuatan kita, tidak akan pernah kita sanggup menyelamatkan diri kita. Sebab kekuatan-kekuatan itu lebih besar dari kekuatan pribadi yang kita miliki. Maka satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita adalah dengan pertolongan Tuhan di dalam kuasa dan kemurahan. Mari kita lihat kembali perikop ini. Mengapa Daud boleh menyaksikan kembali kemenangan imannya dalam pujian Mazmur hari ini? Yang pertama kita melihat bahwa ketika dia menghadapi Goliat, kita mendengar ucapan yang diucapkan Goliat terhadap Daud. Dengan perbandingan tubuh yang begitu jauh, Goliat menganggap remeh, menganggap enteng tentang Daud. Bahkan dia sempat mengatakan, aku akan mencabik tubuhmu. Aku akan meremukkan tulang-tulangmu dan memberikan tubuhmu, dagingmu kepada hewan-hewan liar. Inilah ungkapan kesombongan yang dilakukan oleh Goliat, memandang rendah Daud, memandang kecil Daud, hanya karena tubuh Daud yang lebih kecil dibandingkan dari Goliat yang begitu memiliki tubuh yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Daud sadar bahwa kalau hanya mengandalkan kekuatannya, kalau hanya mengandalkan kepintarannya, tidak ada apa-apanya dia. Maka dengan satu pukulan kecil, mungkin Daud akan mudah dirubuhkan oleh Goliat, sang raksasa itu. Tapi lihatlah ketika Daud mengajak Tuhan untuk bersama-sama dengan dia mengalahkan Goliat, mengajak Tuhan melibatkan dia dalam pertempurannya itu, dalam peperangannya melawan musuh-musuhnya. Hal yang di luar dari pikiran manusia boleh terjadi. Hanya dengan satu hentakan, Daud akhirnya rubuh dengan seketika. Lihatlah bagaimana kejadian itu di luar dari nalar orang-orang pada umumnya. Tapi itulah yang menunjukkan bahwa bukan karena Daud, tapi karena Tuhan telah ikut bersama-sama dengan dia dalam mengalahkan semua musuh-musuhnya. Begitu juga dengan keadaan ketika mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa Filistin yang begitu kuat, yang begitu besar, yang begitu canggih dengan segala peralatan tempur, dengan strategi perang yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya ketika harus dibandingkan dengan prajurit-prajurit Raja Daud. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan kemudian membuat bangsa itu akhirnya bertekuk lutut di hadapan Allah melalui bangsa Israel. Dan mereka kemudian mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Inilah kemudian yang disaksikan Raja Daud kembali dalam pengakuan imannya, dalam kesaksian imannya, bahwa benar, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang turut serta,
dalam pengalaman-pengalaman itu. Tidak akan pernah mereka bisa selamat, tidak akan pernah mereka terbebas menghadapi di dalamnya. Daud tidak mengandalkan dirinya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya, apalagi mencari perlindungan dari dunia ini. Tapi dia mencari perlindungan dari Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan dia, menyelamatkan dia dalam menghadapi perikop ini. Mazmur 27 terbagi dalam dua bagian, Bapak, Ibu, Saudara. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ini diambil dari dua pengalaman kehidupan Raja Daud. Para ahli mengatakan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini merupakan pengalaman iman yang dialami oleh Raja Daud ketika dia benar-benar berperang melawan para musuh-musuhnya. Sebagai contoh dari ketika dia berperang melawan Goliat, ketika mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa besar. Tapi ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ini tidak lagi dalam kondisi peperangan. Tapi Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini adalah suatu ketika di mana dia telah mengakhiri semua pertempuran dalam kekuasaan kerajaannya. Dia memasuki masa-masa akhir hidupnya, di mana setelah dia menyaksikan semua proses yang telah dia alami tadi, yang mengatakan bukan karena Daud kuat, bukan karena Daud hebat, bukan karena pengawal perang yang luar biasa, tapi karena Tuhan di dalam kuasa dan kemurahannya selalu menyertai Daud. Maka mereka bisa mengalahkan semua itu dengan baik. Maka di hari tuanya, Daud hanya merindukan satu hal. Setelah dia menyaksikan semua kemurahan Tuhan itu, setelah dia menyaksikan semua kebaikan Tuhan itu di dalam hidupnya, maka satu hal yang dia rindukan di akhir hidupnya, dia hanya mau memuji-muji Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Dia mau semakin menikmati kemurahan Tuhan itu dalam setiap peribadahan-peribadahan di bait suci pada saat itu. Di mana dalam setiap peribadahan, dia mau mendengar bukan hanya tentang kesaksian iman saya saja, tetapi kesaksian iman yang lebih luar biasa, yang selalu diperdengarkan dalam firman Tuhan, dalam peribadahan di bait Allah. Dan dengan mendengarkan semua kesaksian iman, kemurahan Tuhan itu, maka dia mau memuji-muji Tuhan, maka dia mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dia mau bermazmur untuk kemurahan Tuhan itu. Jadi Mazmur 27 terbagi dalam dua keadaan. Ayat 1 sampai ayat 3 ini menggambarkan ketika Raja Daud aktif dalam peperangannya. Tapi ayat 4 sampai ayat 6 itu adalah bahagian yang berbeda dengan kurun waktu yang jauh berbeda, di mana ketika Daud hanya menikmati hari tuanya. Dia mau merenungkan kembali, dia mau mensyukuri kembali. Bagaimana kalaupun Daud tiba hingga pada saat itu, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Sehingga dia mau memuji-muji Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Dia mau semakin menyaksikan kemurahan Tuhan itu melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pekabaran Injil di dalam bait-Nya yang kudus itu. Maka ini juga yang harus menjadi gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu, antara waktu pada saat kita mengalaminya dengan kalaupun kita sudah melewati semua fase itu. Jangan pernah lupakan Tuhan, justru harus semakin lebih giat lagi kita menyaksikan kemurahan Tuhan itu, memberikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, di dalam bait-Nya yang kudus, memuji-muji ibadah, mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana begitu banyak kemurahan Tuhan itu yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupannya.
Ini bukan hanya sekedar tentang menyelamatkan kita dalam hidup ini. Ini bukan hanya sekedar untuk mau membuat kita aman dalam menjalani kehidupan, tapi menjadi sebuah tanda, sebuah pertanda bahwa jauh ke depan tentang akhir hidup manusia ini pun surga harus menjadi prioritas dalam perjalanan hidup ini. Surga harus menjadi orientasi bahagian di dalam menjalani semua itu. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini tidak boleh hanya berakhir di dunia ini saja, tetapi harus sampai kepada kerajaan surga yang kekal. Karena di sanalah yang menjadi tempat terakhir bagi kita orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Maka ketika Daud menyanyikan ini menjadi sebuah kesaksian imannya tentang kemurahan Tuhan dalam hidupnya, maka ini juga menjadi seruan ajakan bagi orang-orang untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Bukan tidak mungkin kita juga akan menghadapi yang demikian, tapi kita harus belajar bahwa kalau Daud boleh menyelesaikannya, kalau Paulus boleh memenangkan kehidupannya, karena mereka telah bertemu dengan Kristus, karena mereka telah dipakai oleh Allah, maka kita pun juga pasti akan diselamatkan oleh Allah. Hanya dengan mau mengimani, bukan hanya sekedar mengatakan aku percaya, tapi mari kita beri hidup kita ini untuk dituntun menjadi terang yang akan menuntun kita kemana kita berjalan, yang menjadi keselamatan bagi kita, yang membawa kedamaian dan ketentraman dalam hidup kita. Maka yakinlah, tangan Tuhan yang kudus, tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menjadi benteng perlindungan bagi kita, akan menyelamatkan kita. Bukan kekuatan kita yang membuat kita selamat, bukan kekuatan kita yang membuat kita terhindar dari mara bahaya, tapi tangan Tuhan yang kudus, tangan Tuhan yang berkuasa akan menjadi pertahanan yang luar biasa bagi kita. Maka firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 6. Biarlah juga menjadi kesaksian iman bagi kita untuk melangkahkan langkah kita dengan lebih mantap tanpa harus tertunduk malu, tetapi kita boleh menegakkan kepala kita, kita boleh menghadapi semua itu dengan takut akan Tuhan, dengan percaya bahwa selama kita berada di dalam tangan Tuhan yang kudus, seberat apapun, sebesar apapun, Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan kita. Maka mari kita gali kembali semua kemurahan-kemurahan Tuhan itu untuk semakin membuka mata kita, untuk semakin membuka kesadaran kita bahwa bukan dunia ini yang menjadi prioritas dalam hidup kita, tetapi Tuhanlah. Bukan dunia ini yang menjadi tujuan dalam hidup kita, tetapi kerajaan surga yang kekal yang menjadi tempat terakhir pemberhentian hidup orang-orang percaya. Maka mari kita semakin giat untuk merenungkan firman Tuhan, semakin giat untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam doa-doa, di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam puji-pujian kepada Tuhan, cara kita untuk semakin menikmati kemurahan Tuhan itu, mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu tentang hari esok, tetapi selama kita mau datang meminta pertolongan Tuhan, Dia akan selalu ada bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Maka tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bawa di dalam doa-doa. Semoga kita selalu dimampukan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.